Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport atau selalu mendukung tentang channel Solusi Utang, saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semua gitu loh. Karena supportan dukungan dari Anda semuanya, alhamdulillah ya, setiap hari itu ada aja penambahan subscriber. Itu semua berkat dari supportan dan semangat dari teman-teman semuanya, sehingga saya masih bisa update video hampir setiap hari di channel ini gitu loh ya. Oke, ini ada satu berita ya, saya lihat tadi itu. Ini berita Kompas yang dibikin 20 Mei ya 2021. Ini gini ya. Utang pinjol jatuh tempo. Karyawan Indomaret di Tegal todong kasir Alfamart pakai pisau dapur. Gitu loh ya. Di sini judulnya seperti itu, gara-gara utang pinjolnya jatuh tempo atau kita singkat dengan JAPO ya. Karyawan Indomaret di Tegal todong kasir Alfamart. Jadi karyawan Indomaret ke karyawan Alfamart gitu loh menggunakan pisau dapur. Tapi kalau saya sih di sini saya bikinin akibat telat bayar pinjol karyawan Indomaret todong karyawan Alfamart, biar lebih seru gitu ya. Oke, tapi sebelum saya bacakan dan saya berikan tanggapannya, Anda lihat aja di situ. Ini utang pinjol jatuh tempo, karyawan Indomaret di Tegal todong kasir Alfamart pakai pisau dapur. Kamis 20 Mei 2021. Ini beritanya dikeluarkan jam 15.49 WIB waktu Indonesia Barat ya. Di sini penulis kontributor Tegal Tresno Setiadi, editornya Doni Avian. Tegal Kompas.com, seorang oknum karyawan Indomaret di Kota Tegal, Jawa Tengah berinisial S 27 harus berurusan dengan polisi setelah 2 kali melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan. Ya 2 kali ya. Di 2 minimarket Alfamart di Kabupaten Tegal. Tersangka sendiri ditangkap tim Resmob Satreskrim Polres Tegal saat tengah bekerja di Indomaret Jalan Pancasila, Panggung, Kota Tegal pada Senin 17 Mei lalu. Ya. Kepala Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim AKP Dewa Gede Ditya mengatakan aksi kejahatan pertama dilakukan tersangka pada 7 Mei 2021. Lalu dengan menodong kasir Alfamart di Desa Panggongan, Tegal gitu ya, di Tegal. Tersangka datang dan membeli rokok. Setelah rokok didapat, dia numpang ke kamar kecil. Keluar dari kamar kecil langsung mendongkrak pisau ke arah kasir, kata Dewa saat konferensi pers di kantornya Rabu ini ya. Saat menodong pisau, tersangka meminta kasir untuk menunjukkan tempat penyimpanan uang. Namun, saat pelaku tengah beraksi, ada salah satu calon pembeli yang datang dan langsung berteriak minta tolong. Tersangka yang panik langsung kabur tanpa membawa hasil. Gila ya. Tak kapok, tersangka berusaha melakukan aksi yang sama 2 hari kemudian di Alfamart Desa Babakan, Kecamatan Kramat. Berarti udah beda lokasi lagi nih. Seperti halnya pada aksi kejahatan pertama, kali ini tersangka juga gagal mendapatkan apa yang diinginkan sebab di mesin kasir hanya ada uang 100.000. Saat diperiksa, tersangka mengaku nekat melakukan aksi tersebut lantaran untuk melunasi hutang yang sudah jatuh tempo. Saya harus melunasi pinjaman online atau pinjol, tapi saya belum punya uang, katanya. Tersangka terjerat dengan pasal 365 ayat 1 Junto pasal 53 Junto pasal 65 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. Ya. Oke, segitu ceritanya. Dan di sini saya cukup mensayangkan ya. Kejadian ini terjadi hanya sebatas jatuh tempo dari pinjaman online. Saya tahu tingkat kepanikannya itu seperti apa, tapi tindakan yang Anda lakukan sampai Anda
melakukan aksi yang melanggar hukum, itu sangat disayangkan banget gitu loh ya. Karena saya setiap hari menghadapi orang-orang yang panik ini. Memang jatuh tempo dari pinjaman online itu mengganggu pikiran kita, dan disinilah saya selalu bilang logika dan logika. Tingkat kesetresan dan kepanikan jangan sampai terlalu tinggi. Ya, ini akibat apa? Akibat tingkat kepanikan terlalu tinggi sehingga logika mereka ataupun akal sehat mereka hilang, dan dia nekat melakukan aksi melanggar hukum. Ini melanggar hukum, ini sudah kepidana, ini real gitu loh, kepidana. Tapi kalau ditanya dari orang itu kan di aksi pertama gagal, aksi kedua pun juga gagal, ya. Berarti memang mereka itu bukan spesialis yang gitu loh. Kalau mereka spesialis dari pencurian itu misalnya, pasti mereka sudah intai mini market mana, misalnya Alfamart mana yang selalu menyimpan uang. Tapi ini cuman konsep dari sebuah kepanikan, ya. Dan tak kalah dari bahasa debt collector itu menyuruh orang, kenapa tidak maling aja, kenapa tidak mencuri aja, kenapa tidak mengemis aja, kenapa tidak menipu aja. Kan itu dari pinjol-pinjol itu mengarahkan orang gitu loh, ya. Kalau sepanjang dari yang saya bilangin tadi itu, yang saya baca tadi, mohon maaf ya, sepanjang yang saya baca tadi itu, menurut asumsi saya, ini asumsi saya, itu cuman sebatas akibat kepanikan aja, kepanikan dan kesetresan sehingga dia tidak mau berpikir panjang lagi gitu loh, sehingga dia nekat melakukan ya aksi yang seharusnya tidak seperti itu gitu loh. Coba Anda dari awal itu masuk ke YouTube, mungkin sampai tidak terjadi hal seperti ini. Tapi ini ya, ini kembali lagi ke karakter orang nih, ya, kembali lagi ke diri orang nih, ya. Banyak kok orang yang gagal pinjol tapi tidak melakukan hal seperti ini, ya. Ini dia gagal bayar pinjol atau jatuh tempo pinjol, tapi malah melakukan aksi yang seperti ini, yang sangat bertentangan dengan hukum yang ada di negara kita. Ini tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Jadi hal seperti ini, ya, kalau menurut saya ya pertama dari karakter orangnya memang udah seperti itu. Ketika tingkat kepanikan, mereka tidak mempedulikan hal-hal apapun, dan mereka nekat aja melakukan hal itu. Yang penting permasalahan mereka selesai. Bukan seperti itu PR-nya. Kalau Anda mencelakai orang lain untuk kepentingan Anda sendiri, itu udah salah gitu loh, ya. Ukurannya Anda mediasi dengan pinjolnya, sampaikan aja, saya tidak ada uang, saya belum mampu bayar uang, saya akan usahakan. Tapi usahakan itu bukan dengan mencuri atau melakukan kekerasan dengan ancam ini segala macam, kan sangat gimana ya gitu ya mungkin. Atau dia terobsesi dengan ucapan debt collector yang minta yaudah mencuri aja, jual aja barang-barang Anda, jual aja gini. Mungkin tingkat kepanikan ini segala macam, mereka di bawah tekanan, ya. Kalau menurut saya sepintas dari cerita itu ya seperti itu. Pertama, karakter orangnya mungkin kalau panikan langsung melakukan tindak kejahatan tanpa berpikir panjang, ya. Yang kedua, ini kalau menurut saya ini kan masih dengan pinjol. Kemarin juga pinjol, seorang guru yang di daerah Malang juga pinjol gitu loh. Dan sebelum-sebelumnya juga banyak lagi kasus pinjol, dan ini juga kasus pinjol. Terjadi tindak kejahatan karena pinjol juga, ya. Kalau sesingkat pengalaman saya, nanti Anda perbaiki aja ya. Ini akibat dibiarkan, selama ini dibiarkan gitu loh, ya. Karena saya perhatikan dari lembaga-lembaga terkait, tunggu viral dulu baru diusut gitu loh, ya. Atau tunggu booming dulu baru dituntaskan. Dan akhirnya seperti ini gitu loh. Dan ini akan banyak lagi korban-korban berikutnya, ya. Dan saya harapkan untuk lembaga-lembaga terkait, mungkin segi pengaturan keuangan di Indonesia, tolong ini lebih dibenahi lagi. Karena saya perhatikan pinjol ini bukan masalah ece-ece ini, ya. Bukan masalah yang kecil, tapi ini sudah masalah yang sangat serius, ya. Kalau ini terus dibiarkan dan terus dibiarkan, ditambah lagi yang kemarin itu ya, kayak Bapak Wali Kota. Oke, di satu sisi memang dalam hal hutang itu memang harus dibayar. Tapi dengan Bapak membayar ke pinjol ilegal, meskipun itu take over dari hal segala macam lah itu ya, tapi dengan konsepnya itu dibayar tanpa ditelusuri ini akar permasalahannya di mana, apakah pinjol ini sudah resmi atau belum, ini akan masih berdampak ke yang lainnya gitu loh, ya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Kalau salah nanti dirubah aja di kolom komentar. Dan teman-teman juga boleh berpendapat dari berita yang saya bacakan tadi, yang dirilis oleh Kompas ya pada tanggal 20 Mei. Silahkan Anda isi juga di kolom komentar bagaimana menurut Anda. Kalau menurut saya sih seperti tadi,
dia itu memang sudah karakternya. Kalau untuk panik, semua orang yang gagal bayar pinjol, telat bayar pinjol, jatuh tempo pinjol, semuanya pasti panik. Tapi orang-orang tidak mau melakukan kejahatan. Kalau dari saya mungkin cuman itu aja, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Kalau teman-teman mau berpendapat silahkan aja, nggak ada masalah. Silahkan isi dengan baik dan gunakan kata-kata yang baik, jangan menghujat dan jangan mencaci.